Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, anak-anak sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan sedikit materi kita ya dari pelajaran akidah. Di sini kita akan masuk pada pelajaran yang keenam. Ya, pelajaran yang keenam. Di sini dibawakan bab lanjutan dari bab keutamaan tauhid. Ya, lanjutan bab dari keutamaan tauhid dan penghapusan dosa. Ya, keutamaan tauhid dan penghapusan dosa. Ya, kemarin di pelajaran yang kelima ya, kita sudah menyebutkan sedikit tentang keutamaan tauhid dan juga terkait dengan tauhid tersebut dapat menghapuskan dosa-dosa seorang hamba. Maka di sini ada kelanjutan dari pembahasan pelajaran yang kelima kemarin. Di sini masih terkait dengan keutamaan tauhid dan bagaimana tauhid itu dapat menghapus dosa-dosa seorang hamba. Disebutkan di sini sebuah hadis an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. Dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersaksi bahwasannya tidak ada sembahan yang benar selain Allah Subhanahu wa taala saja, tiada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya, dan bersaksi bahwasannya Isa adalah hamba Allah dan utusannya, dan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam serta ruh daripadanya, dan bersaksi pula bahwa surga adalah benar adanya, dan neraka benar adanya, maka Allah pasti memasukkannya ke dalam surga betapapun amal yang telah diperbuatnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Iya. Ini hadis yang pertama, terkait dengan keutamaan tauhid, di mana tauhid yang ada pada diri seorang hamba itu akan menjadi sebab dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi sebab dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua, walahuma fi hadits Itban ya, walahuma fi hadits Itban fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Dan juga di Bukhari dan Muslim meriwayatkan pula hadis dari sahabat Itban radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW menyampaikan, sesungguhnya Allah mengharamkan kepada neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan mengharapkan pahala, dengan yang dengannya dia mengharapkan pahala, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang dengannya dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ganjaran balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa surga Allah Subhanahu wa taala, berupa surga yang mana nanti di dalamnya dia bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis yang kedua ini Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya Allah akan mengharamkan neraka. Ya, Allah mengharamkan neraka. Jadi neraka itu diharamkan, tidak diperbolehkan untuk menghukum, mengazab orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang dengannya dia mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini juga di antara keutamaan dari tauhid. Ya. Jadi tauhid itu bisa menjadi sebab terbesar seorang hamba masuk ke dalam surga, dan menjadi sebab terbesar seorang hamba selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala.
Ya, kemudian di sini ada beberapa kosakata disebutkan. Ya, kata yang pertama atau kalimat yang pertama di sini syahida an la ilaha illallah. Yang artinya adalah dia bersaksi, dia dengan persaksian la ilaha illallah maknanya adalah mengucapkannya dengan mengetahui maknanya dan mengamalkan konsekuensinya. Ya, jadi artinya syahida an la ilaha illallah ini tidak hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia juga mengetahui maknanya, mengetahui kandungannya, dan kemudian tentunya mengamalkan konsekuensinya, mengamalkan tuntutan dari kalimat tersebut. Ketika dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang benar kecuali hanya Allah, tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah, maka dia harus mengamalkan tuntutan dari kalimat tersebut. Ya, artinya dia wujudkan dalam kehidupannya, di mana dia benar-benar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini baru dia termasuk ke dalam apa yang disebutkan dalam hadis di atas. Ya, dia bersaksi dengan la ilaha illallah, artinya dia tidak hanya mengucapkan tapi juga mengetahui maknanya dan dia mengamalkan tuntutan dari kalimat tersebut. Maka dengannya dia akan dimasukkan ke dalam surga. Pasti akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata yang berikutnya yabtaghi bidzalika wajh Allah. Artinya mencari dengannya wajah Allah, artinya ikhlas dari hati dan mati di atasnya. Ya, artinya ikhlas ya dari hati dalam mengucapkannya, ikhlas hanya mengharapkan pahala, hanya mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, balasan darinya. Dan juga kemudian dia mati di atas perkara tersebut. Ya, mati di atas tauhid, mati di atas keikhlasan, mati di atas beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menutup kehidupannya di dunia ini di atas tauhid. Ya. Maka dengannya Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan atasnya surga, akan mengharamkan atasnya neraka. Dia tidak akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir ala ma kana minal amal, ini yaitu apapun amalan yang dia lakukan, yaitu meskipun dia memiliki dosa selain dosa kesyirikan. Ya, meskipun dia melakukan dosa selain dosa kesyirikan. Ya, dari dosa-dosa yang lainnya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dia tidak akan kekal di dalam neraka kalau seandainya memang dia harus dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu. Tapi selama masih ada tauhid dalam dirinya dan dia tidak melakukan kesyirikan, maka niscaya dia akan masuk ke dalam surga. Ya, dia akan masuk ke dalam surga. Ya. Dia tempat terakhirnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa jadi dosa-dosanya diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak perlu masuk ke dalam neraka, tapi bisa jadi ya dia terlebih dahulu dihukum di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian setelah diazab dalam neraka kemudian dia dikeluarkan darinya dan dimasukkan ke dalam surga. Ini tergantung bagaimana nanti keadilan dan hikmah yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sini ada pokok-pokok pembelajaran dari pelajaran yang keenam di sini. Hadis yang pokok pembelajaran yang pertama disebutkan hadis Ubadah radhiyallahu anhu mencakup 4 perkara penting. Ya, hadis Ubadah bin Samit yang disebutkan di awal tadi ya. Hadis yang pertama tadi. Di dalamnya terdapat 4 perkara penting, yaitu yang pertama syahadat la ilaha illallah. Yang makna la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Dan tidak bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya apabila dia melakukan sesuatu yang membatalkannya. Artinya dia tidak hanya sekedar mengucapkannya, ya, tapi dia harus tadi melakukan atau mewujudkan tuntutan atau konsekuensi dari kalimat tersebut. Kemudian yang kedua, syahadat bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini disifati dengan 2 sifat. Yaitu sifat yang pertama bahwasanya beliau adalah hamba Allah, yakni tidak memiliki sedikit pun kekhususan ilahiyah. Maka ini merupakan bantahan terhadap orang yang hulu kepada beliau dengan memanjatkan doa dan beristighatsah
serta yang lainnya dari berbagai bentuk ibadah yang semestinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada dari sebagian hamba yang berlebihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengangkat kedudukan beliau terlalu tinggi, tidak sebagaimana mestinya, sehingga memposisikan beliau sebagai ilah, sebagai sesembahan, ya, sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala yang mereka juga beribadah kepadanya. Ya, memanjatkan doa, jadi berdoa memohon kepada Rasulullah, beristighatsah, ya, memohon untuk diselamatkan dari musibah, diangkat musibah yang menimpa mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta yang lainnya yang meminta kesembuhan dari penyakit dan yang lainnya. Maka ini termasuk kesyirikan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanyalah hamba Allah Subhanahu wa taala, artinya beliau juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang kedua adalah bahwa beliau adalah utusan Allah. Ya, beliau adalah hamba Allah, tapi beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah mengutusnya kepada seluruh makhluk sebagai rasul, sebagai utusan yang menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajib bagi kita untuk mentaatinya. Dan ini merupakan bantahan terhadap orang yang meninggalkan ketaatan kepada Rasul dan mengikuti hawa nafsu. Ya. Maka walaupun Rasulullah SAW hanyalah hamba Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita hamba Allah, beliau juga beribadah kepada Allah, beliau juga tunduk kepada Allah, ya, beliau juga butuh kepada Allah, tapi bersamaan dengan itu beliau adalah hamba Allah yang paling utama, yang paling mulia, karena beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, seorang rasul, bahkan beliau adalah pemimpinnya para nabi dan para rasul. Maka karena beliau sebagai seorang rasul, kita wajib untuk mentaati beliau, mentaati semua perintah-perintah beliau, ya, menjalankan perintah-perintah beliau dan menjauhi larangan-larangan beliau. Maka di sini konsekuensi syahadat anna Muhammad dan Rasulullah, ya, konsekuensi atau tuntutan dari ucapan syahadat kita ketika kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, yang pertama yaitu menaati apa-apa yang diperintahkan, yaitu mentaati semua yang beliau perintahkan. Yang kedua, membenarkan apa yang beliau kabarkan. Ya, apapun yang beliau kabarkan, selama itu memang tetap sahih dari beliau, maka kita wajib untuk membenarkannya, meyakininya. Kemudian yang ketiga, menjauhi apa yang dicela dan dilarang. Ya, menjauhi semua perkara-perkara yang beliau cela dan beliau larang. Ya. Maka ini perkara yang ketiga. Ya, kita wajib untuk menjauhi semua perkara-perkara yang dilarang dan dicela oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat adalah tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyaratkan atau disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidaklah kita beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang telah dituntunkan, telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini 4 konsekuensi dari syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Baik. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini halaqah kita pada hari ini. Kita baru menyebutkan 2 faedah, ya, 2 faedah dari hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu di atas tadi. Masih ada 2 faedah yang lainnya, insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada halaqah berikutnya. Ya, insyaallah nanti, ya, apabila dimudahkan, insyaallah kita akan mulai melanjutkan materi-materi dari pelajaran kita nanti dengan pembelajaran tatap muka di pondok, ya, insyaallah taala. Ini bagi yang sudah sudah siap dan sudah diberi izin untuk mengikuti pembelajaran di pondok. Bagi yang masih ikut pembelajaran secara online, secara daring, maka insyaallah nanti tetap akan ada materi yang Ustadz kirimkan sebagaimana biasanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk menuntut ilmu. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.